Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel cerita kita. Channel yang menyajikan berbagai unik dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu klik tombol subscribe terlebih dahulu dan seperti biasa mari kita awali dengan berdoa. Semoga kesehatan dan rezeki senantiasa mengalir kepada kita semua. Amin. Korban sadis di Kamboja 2 TKW asal Sumatera ditemukan dalam freezer. Ternyata masih hidup. Jeritan dini hari di Phnom Penh. Phnom Penh, Kamboja, suara lirih seorang pria terdengar menggema dari lorong sempit di apartemen kumuh pinggiran kota. Pagi itu, sekitar pukul 3 waktu setempat, langit masih gelap dan sunyi, namun teriakan seorang tetangga membuat warga komplek 8B, distrik Meanche, keluar dari rumah mereka. Ada bau busuk. Dari apartemen lantai 3 itu, teriak lelaki tua bernama Sok Chea dengan nada panik. Petugas keamanan lokal yang berjaga segera mendatangi tempat kejadian, mencium aroma aneh dari balik pintu besi unit nomor 3C. Karena pemilik apartemen, seorang pria parubaya warga negara Kamboja bernama Chen Rithi, sudah 2 hari tidak terlihat, mereka memanggil kepolisian. Tak butuh waktu lama, polisi tiba dan mendobrak pintu. Pemandangan di dalam membuat semua terdiam membeku. Sebuah lemari pendingin besar terletak di pojok ruangan. Kabelnya masih menyala, dan dari celah pintunya mengalir cairan merah pekat. Seorang petugas memaksa membuka pintu freezer tersebut. Semua menahan napas. Dan, yang mereka temukan mengguncang seluruh Kamboja dan Indonesia. Gadis dari pesisir Sumatera. Namanya Yuni Marlina. Usianya baru 23 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di pesisir barat Sumatera Utara. Kehidupan keluarganya jauh dari sejahtera. Ayahnya seorang nelayan yang sudah lama tak melaut karena sakit paru-paru. Ibunya hanya menjual gorengan di depan rumah. Yuni adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Mimpi Yuni sederhana, ingin menyekolahkan adik-adiknya. Ingin melihat senyum ibunya tak lagi dirundung beban. Maka ketika sebuah agensi tenaga kerja luar negeri datang menawarkan pekerjaan rumah tangga di luar negeri dengan gaji menggiurkan, Yuni tak pikir panjang. Ia langsung mendaftar. Kamboja bukan tujuan impiannya. Ia membayangkan Arab Saudi, Hong Kong, atau bahkan Taiwan. Tapi nasib membawanya ke Phnom Penh. Yuni anak baik. Tak banyak bicara, tapi kerja keras, kenang salah satu tetangganya di kampung. Mereka terakhir melihat Yuni setahun lalu, saat ia pulang sebentar sebelum diberangkatkan secara resmi oleh agensi yang diduga ilegal. Freezer berdarah dan denyut yang masih ada. Ketika pintu freezer terbuka, cahaya senter petugas menyorot tubuh seorang perempuan yang membeku dalam posisi meringkuk. Tubuhnya membiru, rambutnya lepek menempel di kulit kepala, dan pakaian tipis yang menempel di tubuhnya sudah tampak sobek di beberapa bagian. Seseorang berteriak, "Ya Tuhan, ada orang di dalam!" Petugas mendekat dengan hati-hati. Salah satu dari mereka, seorang paramedis, menempelkan 2 jari ke leher korban. Ia terdiam sejenak, lalu berteriak, "Masih ada nadi." Keributan langsung pecah. Tim medis dikerahkan dengan cepat. Perempuan itu, yang kemudian diketahui adalah Yuni Marlina, segera dikeluarkan dari dalam freezer dengan tubuh yang nyaris kaku. Kulitnya pucat membiru, bibirnya membiru pekat, tapi mukjizat terjadi, dia masih hidup. Ini luar biasa, kondisi seperti itu seharusnya mustahil bertahan hidup. Ujar Dr. Narin Chan, dokter UGD Rumah Sakit Chalmette tempat Yuni dilarikan. Pihak rumah sakit langsung menetapkan status gawat darurat. Tubuh Yuni dipanaskan perlahan menggunakan selimut termal dan cairan infus hangat. Ia diberi oksigen, sementara matanya yang masih tertutup terus dipantau dengan seksama. Tak lama kemudian, Yuni mengerang. Matanya bergerak. Satu bisikan lemah keluar dari bibirnya. "Tolong, jangan kunci aku lagi." Tangis pecah di ruangan UGD. Para petugas medis dan polisi saling pandang, sadar bahwa mereka baru saja menyelamatkan seorang korban kejahatan luar biasa kejam. Rumah yang menyimpan rahasia. Apartemen 3C itu tak besar. Hanya 1 kamar, 1 dapur sempit, dan kamar mandi yang bau pesing. Namun, saat polisi melakukan penggeledahan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Tali plastik berlumur darah di bawah tempat tidur, bercak darah di dinding yang tertutup poster, dan lembaran foto-foto gadis muda dari berbagai negara, semua dicoret silang, kecuali 1,
Foto Yuni. Chen Rithi, sang pemilik apartemen, masih buron. Menurut data imigrasi, ia terakhir terlihat 2 hari sebelumnya membeli sejumlah es batu dan makanan kaleng dalam jumlah besar. Dia sudah merencanakan ini, kata Letnan Polisi Sok Fathana yang memimpin penyelidikan. Freezer bukan tempat menyimpan mayat. Dia ingin Yuni tetap hidup, tapi tak berdaya. Motifnya belum jelas, tapi para penyelidik mencurigai perdagangan manusia atau praktik menyimpang lainnya. Mimpi buruk yang tak pernah usai. Ketika Yuni mulai sadar, ia mengalami halusinasi. Ia mengira dirinya masih di dalam freezer. Ia meronta, berteriak, menangis dalam bahasa Batak campur Melayu pesisir. Perawat harus memegangi tangannya agar ia tidak mencabut selang infus. Butuh 3 hari sebelum ia benar-benar sadar. Dengan suara gemetar, Yuni bercerita bahwa selama 2 bulan terakhir, ia dikurung, dipukuli, bahkan dipaksa makan makanan basi. Chen memperlakukannya seperti binatang. Tapi yang paling menyakitkan, katanya, bukan pukulan, melainkan saat ia memohon untuk dilepas, dan hanya disambut tawa dingin. Aku dikunci dalam kamar mandi 2 minggu. Habis itu, aku diseret, dimasukin ke freezer. Katanya biar aku diam selamanya. Suasana ruang wawancara di rumah sakit berubah sunyi. Tak ada yang sanggup menatap langsung wajah Yuni yang penuh luka. Jejak kelam sang majikan. Chen Rithi bukan nama baru di daftar hitam kepolisian. Ia pernah diselidiki karena kasus kekerasan terhadap pekerja domestik asal Vietnam, tapi lolos karena kurang bukti. Kini, dengan bukti kuat dari TKP dan kesaksian Yuni, polisi menyebar buruan ke seluruh penjuru Kamboja. Interpol pun dilibatkan. Menurut tetangga, Chen adalah pria tertutup, namun sering terlihat membawa gadis-gadis muda masuk ke apartemennya. Kadang mereka keluar keesokan harinya, kadang tidak pernah terlihat lagi. Ada satu gadis Filipina, cantik sekali. Tiba-tiba hilang. Kami pikir dia pindah. Tapi sekarang kami curiga, kata seorang warga. Heboh di Indonesia. Berita penemuan TKW hidup dalam freezer menyebar bak api di musim kemarau. Media Indonesia dan Kamboja berebut menurunkan liputan eksklusif. Tagar Yuni bertahan dan keadilan untuk Tu trending selama berhari-hari. Kementerian Luar Negeri RI langsung mengirim tim dari Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Yuni pun dijaga ketat oleh staf KBRI. Ibunya, Murniati, saat diwawancarai oleh stasiun televisi, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Anakku masih hidup, terima kasih, ya Allah, aku kira dia sudah nggak ada. Luka yang lebih dalam. Meski fisik Yuni mulai membaik, trauma psikologisnya jauh lebih parah. Ia sering menangis di malam hari, takut tertidur, karena selalu terbangun dengan mimpi buruk yang sama. Pintu freezer menutup perlahan, suara tawa Chen menggema di dalam. Psikolog dari LSM Internasional pun didatangkan. Yuni mengalami PTSD berat. Tapi dia masih punya semangat bertahan hidup luar biasa, kata Dr. Linda Teaf, psikiater dari Cambodia Mental Health Program. Pengejaran besar-besaran. Chen Rithi ternyata telah melarikan diri ke Provinsi Preah Sihanouk, daerah pelabuhan yang banyak dihuni pekerja ilegal dan sindikat kriminal. Polisi melakukan penggerebekan ke sejumlah penginapan dan pelabuhan nelayan. Hingga suatu malam, aparat mendapatkan informasi dari nelayan bahwa seorang pria asing menyelinap ke kapal kargo tujuan Vietnam. Polisi langsung bergerak. Dini hari, operasi senyap digelar. Polisi menyerbu kapal di tengah laut. Dan di salah satu palka, mereka menemukan Chen Rithi bersembunyi di balik tumpukan karung ikan. Keadilan ditegakkan. Chen diborgol dan dibawa kembali ke Phnom Penh. Wajahnya babak belur akibat perlawanan saat penangkapan. Di ruang interogasi, ia hanya tertawa ketika ditanya mengapa menyiksa Yuni. Dia gadis paling tenang. Aku ingin dia jadi patung es selamanya, ucapnya dingin. Pengakuan itu direkam dan dijadikan bukti. Pengadilan cepat digelar dengan pengawalan ketat. Ribuan orang menonton secara daring. Chen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagian 11, pulang dalam luka, tapi hidup. Sebulan setelah persidangan, Yuni akhirnya diperbolehkan pulang ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemulangannya. Saat tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, ratusan warga menjemput.
Wajah Yuni tampak pucat, tapi senyumnya mulai merekah. Ia memeluk ibunya erat-erat, tangis tumpah tak terbendung. Aku belum mati, Mak. Aku pulang. Harapan baru. Kini Yuni dirawat di rumah rehabilitasi khusus korban kekerasan perempuan di Medan. Ia mulai belajar menjahit dan merajut. Banyak LSM menawarkan beasiswa dan pelatihan kerja. Saya tak akan pernah kembali ke luar negeri, katanya. Tapi saya akan bantu edukasi orang-orang di desa saya agar tak tertipu agensi abal-abal. Kisahnya menjadi inspirasi nasional. Bahkan beberapa sineas Indonesia kabarnya tengah mengembangkan film tentang perjuangannya. Api yang tak padam. Di balik tragedi yang memilukan, Yuni adalah simbol keteguhan jiwa. Dalam beku dan gelapnya lemari pendingin, ia tidak menyerah. Nafasnya bertahan. Jiwanya melawan. Ia bukan sekadar penyintas. Ia adalah peringatan keras bagi dunia bahwa para pekerja migran adalah manusia, bukan barang. Dan mereka pantas untuk dilindungi.